Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di channel Film 101. Di sini saya akan mereview film Barbarian. Film yang belum lama tayang. Selamat menonton, jangan lupa like dan subscribe. Untuk keperluan wawancara kerja di Detroit, Tess Marshall menyewa sebuah rumah di kawasan Brightmoor yang terpencil melalui jasa Airbnb. Setibanya di sana, Tess terkejut mendapati sudah ada orang lain yang menempatinya. Seorang pria bernama Keith Toshko. Keith rupanya juga menyewa rumah tersebut di waktu yang sama. Apes, berhubung sedang ada konvensi medis di kota, seluruh hotel penuh. Keith pun menawarkan pada Tess untuk menginap semalam di sana sebelum esoknya bersama-sama protes ke pemilik rumah dan minta uang dikembalikan. Tess setuju, walau awalnya canggung dan menjaga jarak dengan Keith. Pada akhirnya Tess bisa mengobrol nyaman dengannya. Keith sendiri mempersilahkan Tess untuk tidur di kamar sementara ia tidur di sofa. Tengah malam Tess terbangun dan mendapati pintu kamarnya, yang sudah ia kunci, terbuka. Anehnya, Keith masih dalam kondisi tertidur di sofa. Keesokan hari, Keith pergi ke suatu tempat. Begitu pula dengan Tess yang melakukan wawancara di tengah kota. Catherine, wanita yang mewawancarainya, terkejut mengetahui Tess menginap di daerah Brightmoor. Kendati demikian ia hanya mengingatkan Tess agar berhati-hati. Kembali ke rumah, seorang gelandangan tiba-tiba berlari menghampirinya. Ia berteriak meminta Tess untuk keluar dari rumah tersebut. Belakangan diketahui gelandangan tersebut bernama Andre. Ketakutan, Tess buru-buru masuk dan lupa mengaktifkan kembali sistem pengaman rumah. Menyusuri lorong tersebut, Tess tiba di sebuah ruangan. Ada bercak darah berbentuk tangan di dindingnya, plus sebuah matras yang sudah lusuh, ember, dan camcorder. Tak lama Keith datang dan membebaskan Tess. Tess lantas memberitahu mengenai ruangan rahasia yang ada di Rubanah, termasuk segala sesuatu yang ada di dalamnya. Tess berniat untuk langsung pergi meninggalkan TKP. Keith meminta Tess untuk menunggu sejenak. Ia ingin memastikan terlebih dahulu apakah yang dikatakan Tess benar. Waktu berlalu dan Keith tak kunjung kembali. Mau tidak mau Tess menyusulnya. Keith ternyata tidak ada di dalam ruangan itu. Sebaliknya, Tess menemukan tangga yang menuju ke terowongan bawah tanah. Sesaat kemudian terdengar suara teriakan Keith, meminta pertolongan. Di terowongan, Tess bertemu dengan Keith. Ia tampak ketakutan. Seorang wanita telanjang tiba-tiba muncul dan menghantamkan kepala Keith berulang-ulang ke tembok terowongan hingga tewas. Seorang aktor bernama A.J. Gilbride, diperankan oleh Justin Long, dituduh melakukan PEM 3R kos 4-an. Walau tidak bersalah, A.J. tetap dipecat dari pekerjaannya. Ia bahkan sampai harus menjual rumahnya untuk menyelesaikan urusan tersebut secara hukum. Dengan karir dan finansialnya yang anjlok, A.J. memutuskan untuk pergi ke Detroit dan menjual rumah miliknya. Di luar dugaan, rumah tersebut adalah rumah yang disewa oleh Tess dan Keith. Tiba di sana, Keith terkejut mendapati ada barang-barang milik Tess dan Keith. Keith ternyata tidak pernah menyewakan rumah tersebut. Pihak manajemen pengelola rumah juga mengaku tidak menyewakannya pada siapapun. Kendati demikian, A.J. memutuskan untuk bermalam di rumah. Malamnya, mendengar suara-suara dari Rubanah, A.J. memutuskan untuk memeriksa ke bawah. Tak butuh waktu lama hingga ia menemukan tangga menuju terowongan bawah tanah. Sama seperti Keith dan Tess, A.J. lantas diserang oleh sosok wanita tak berpakaian. Mencoba kabur, tanpa sengaja A.J. terjatuh ke lubang perangkap. Ada Tess di sana,
Tess menyebut wanita yang menyerang mereka sebagai Mother. Mother mengurung mereka dan menganggap mereka sebagai anaknya. Agar selamat, Tess meminta AJ untuk menurut apabila Mother memintanya untuk menyusu dari botol. Berhubung AJ menolak, Mother lantas membawanya ke sebuah kamar dan menyusuinya secara langsung. Tanpa membuang waktu, Tess memanfaatkan momen tersebut untuk kabur. Mother sempat mengejar Tess, namun Tess berhasil keluar dari rumah via Rubana berkat bantuan Andre. Andre mengajak Tess untuk secepat mungkin meninggalkan tempat tersebut. Tess menolak karena ingin menyelamatkan AJ. Saat Mother mengejar Tess, AJ kabur dan menyusuri terowongan lebih dalam lagi. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah ruangan. Ada seorang pria tua di sana, Frank. Awalnya AJ mengira Frank adalah korban penyekapan Mother, sama seperti dirinya. Belakangan terungkap bahwa Frank adalah pemilik rumah yang asli. Dulunya ia menyekap banyak wanita dan memperkosa mereka. Ada yang hamil dan sampai melahirkan. Lebih gilanya lagi, setelah cukup umur, Frank juga memperkosa anak-anak dari korbannya itu. Dan salah satunya adalah Mother. Setelah AJ mengetahui semua, Frank mengeluarkan sebuah pistol dan bunuh diri di hadapan AJ. Usaha Tess mencari bantuan tidak membuahkan hasil. Polisi sama sekali tidak mempercayai laporannya. Nekat, Tess menabrakkan mobilnya ke arah Mother yang keluar dari rumah untuk menyerangnya. Meyakini Mother sudah tewas, Tess masuk ke dalam untuk mencari AJ. Sempat tidak sengaja tertembak oleh AJ yang mengira Tess adalah Mother. Keduanya lantas bersama-sama meninggalkan rumah. Tak disangka, tubuh Mother sudah tidak ada lagi di luar. Karena mobilnya rusak, Tess mengajak AJ menuju menara air, tempat Andre tinggal. Bertemu keduanya, Andre meminta Tess dan AJ untuk tetap tinggal dan menunggu hingga pagi. Mother tiba-tiba muncul dan membunuh Andre. Tidak ada jalan keluar. Tess dan AJ memutuskan untuk naik ke menara air. Melihat Mother menyusul, AJ nekat mendorong Tess ke bawah. Di luar dugaan, Mother langsung melompat dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Tess. Mengira Mother sudah tewas, AJ turun dan mengajak Tess pergi. Ia beralasan tadi hilaf dan hanya bersikap spontan untuk menyelamatkan diri. Mother mendadak bangkit dan membunuh AJ. Melihat kondisi Tess yang terluka, Mother mencoba membantunya untuk berdiri. Ia mengajak Tess untuk kembali ke rumah bersamanya. Alih-alih menurut, Tess meraih pistol AJ dan membunuh Mother.